Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market emas mengalami bearish, tapi nggak benar-benar bearish ini karena range-nya tipis, bahkan range-nya tidak mencapai $10. Hal ini terjadi karena Amerika libur, Labor Day, hari buruh. Kok tidak 1 Mei? Iya, Amerika beda. Dunia pada umumnya mengikuti Labor Day tanggal 1 Mei, mengikuti sejarah yang di Eropa, sementara Amerika pakai sejarahnya sendiri. Yaitu kemarin itu, tanggal 5 September. Oke, terus bagaimana ini? Kan bukan konfirmasi, tapi kenapa pagi ini lompat lagi, naik lagi, bahkan sempat melebihi resisten yang saya siapkan gitu. Kok bisa begitu? Karena ternyata pada harga dolar terjadi penurunan yang sangat tajam, yang di luar dugaan juga. Kita lihat dulu. Nah, ini dolar. Jadi ada penurunan. Hari ini ada penurunan. Kalau dilihat hourly, nah, jadi penurunan tajam, lonjakan-lonjakan ini yang membuat harga emas juga ikut melonjak gitu. Kita kembali ke emas. Ini adalah emas hourly. Jadi pagi ini ada kenaikan dan sementara ini saat video ini direkam sedang terjadi koreksi. Kita kembali ke 1 jam untuk penjelasannya. Nah, bentuk bearish ini menunjukkan bahwa kekuatan seller masih cukup kuat, masih nyata. Bahkan ketika harga emas lonjak pun akhirnya diturunkan. Kenapa harga emas dan dolar bisa melonjak begitu pagi-pagi? Saya bahkan belum mendapat beritanya. Dugaan saya memang ada seorang youth whales, paus besar yang bergerak gitu. Ya kita semua tahu di bursa, di market ini ada kekuatan-kekuatan besar yang bisa menggerakkan harga. Ya walaupun mungkin sifatnya tidak berkelanjutan. Ya istilahnya adalah big whale. Bahkan mungkin youth whale, paus besar. Kalau di Indonesia kan istilahnya kelas kakap. Ini paus, bayangin. Kelas kakap aja udah bikin heboh gitu ya, apalagi kelas paus. Nah, peluang hari ini, ya walaupun sempat ditembus, saya masih yakin bahwa harga ini di 1723 adalah sebuah resisten yang perlu diperhatikan. Dan jika tembus lagi, kemudian di candle-candle 1 jam atau bahkan 4 jamnya itu berada di atas dari 1723, berarti dia akan langsung mengejar ke 1736. Apakah bisa lanjut lagi? Saya pikir range-nya sudah terlalu besar ya hari ini kalau memang bisa capai ke 36. Tapi sekali lagi jika ada kekuatan ya paling ini kisarannya adalah 1746. Jadi ini kalau ngikutin tangga maka biasanya kenaikan maksimalnya adalah deket-deket low ini, yaitu di 1736, sekitar itu kisaran ya. Bukan low ini, shadow ini, tapi low-nya body. Jadi sekitar itu. Atau kita buat saja retracement-nya. Nah, tepat kan? Ada di 61,8%, harga 36 itu. Nah, ini kunci. Sementara 50%-nya di sekitaran harga high tadi, di kisaran 27. Oke, saya hapus lagi. Jadi itu untuk peluang uptrendnya, peluang bantengnya bisa sampai ke angka-angka itu. Tapi jika tiba-tiba si beruang mengambil alih gerakan, ya sekali lagi supportnya adalah di 1700 selaku harga psikologisnya.
Jika kuat tembus, kemungkinan hanya sampai ke 1690. Ya, walaupun ini support yang tidak kuat, yang kuat adalah di bawahnya di 1680. Ini sudah tidak terpecahkan selama 2 tahun lebih. Ya, memang ini hari-hari yang cukup membingungkan. Jadi untuk memberi saran transaksi juga saya tidak terlalu berani memaksakan diri memberikan titik entry untuk buy atau sell. Tapi coba kita lihat 1 jam. Perkiraan saya sih, jika di kisaran di 23 sampai 27, di kisaran ini ya, tadi kan sempat high di sini. 27 berarti di atasnya lagi atau ya sekitar situlah. Di kisaran ini, misalnya ini naik gitu terus kemudian tertahan di kisaran ini, tunggu saja pattern-pattern untuk down, untuk balik turun. Entah itu harami, entah itu engulfing, entah itu star atau doji gitu. Tunggu saja di situ. Jika ada, Anda langsung siap-siap untuk sell. Di saat yang tepat yang Anda rasa itu tepat, sell. Untuk buy, kalau Anda yakin naik ya, yakin buy, ya itu ada di kisaran di 17.10 sampai di 17.00. Anda siap-siap di situ, cari ada pola pembalikan untuk buy. Dan jangan lupa setiap kali transaksi, perhatikan ketahanan dana. Serta siapkan risk management jika ternyata harga tidak bergerak seperti planning Anda. Untuk kalender ekonomi hari ini, jam 20.45 ada S&P Global Service PMI, diperkirakan turun. Dan S&P Global Composite PMI, diperkirakan turun. Jadi untuk berita 20.45 ini, baik untuk emas, mendukung kenaikan emas. Kemudian jam 21 ada ISM Non-Manufacturing PMI, diperkirakan turun. Wah, ini juga buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.